Buka slide ini ya. Ini judulnya 0502, hutang piutang pajak. Ya, 0502, hutang piutang pajak. Oke. Ini lebih banyak kasusnya withholding. Karena kalau mau bahas yang self assessment itu nanti Anda akan terkait dengan AKM 2 yang chapter awal itu loh. Apa tuh? Accounting for income tax yang ada di tax. Kita belum bahas yang di tax ya. Kita bahas hutang pajak atau piutang pajak terkait withholding. Semoga anak pajak yang sudah sangat senior ini tidak bingung dengan withholding ya. Withholding itu kan potong atau apa istilah lainnya untuk withholding? Potong atau pungut. Bedanya apa sih potong dan pungut? PPh 22 itu potong atau pungut? Hah? Pungut. Kalau PPh 21? PPh 22 bendaharawan masa pungut? PPh 22 bendaharawan itu kan mirip kayak PPh 21 gaji, iya enggak? Saya jual ke bendahara, nanti sama bendahara uang hasil penjualan saya dalam tanda kutip dipotong, betul ya? Mirip kayak saya dapat gaji sama bendahara kantor saya, kan dipotong. Dipotong itu gampangannya ya, ada di teori 0501 ya. Di slide saya yang 050 itu teorinya. Ini langsung latihan. Salah satu pembeda potong dan pungut adalah kalau potong itu namanya aja potong ya, maka take home pay saya sebagai penerima uang lebih kecil dari yang tertulis. Gaji saya 100, dipotong 5%, saya hanya terima 95. Sebaliknya kalau pungut, uang yang saya terima itu biasanya lebih besar. Kalau saya sebagai penerima uang. Uang yang saya bayar nambah kalau saya sebagai pembayar. Itu pungut. Nah saya ulang pertanyaan saya, PPh 22 potong atau pungut? Tetap pungut. Fail jual ke Pemkot 100. Kena berapa persen PPh 22 bendaharawan? 1,5 ya. Berarti hanya terima 98,5 kan? Itu lebih dekat ke potong atau pungut? Untuk kasus, makanya tadi sebenarnya itu pertanyaan tricky ya. Anda tanya balik ke saya, Pak, PPh 22 banyak loh Pak. Tapi yang di otak kita selalu PPh 22 itu hanya bendaharawan. Ya ada sih yang tetap bilang impor. Kalau impor saya setuju, itu pungut. Kan kita bayar impor plus bayar PPh 22 itu pungut, saya setuju. Tapi kalau PPh 22 bendaharawan itu potong. Karena kan mirip kayak dapat gaji kena potong PPh 21. Tapi, ada tapinya nih, di praktek, coba diteliti deh. Kalau transaksi dengan bendaharawan, kita nggak dapat bukti potong. Jadi PPh 22 bendaharawan pemerintah itu, sejauh pemahaman saya dapatnya bukti pungut. Tapi apalah arti sebuah nama ya, lihat aja substansinya. Kita kan disunat uangnya kan, itu potong kan. Betul ya? Jadi PPh 22 tinggal dilihat substansinya. Selain PPh 22 rata-rata, bahkan semua bisa saya bilang itu potong. Selama withholding ya. Kalau self assessment kan beda lagi, itu kita setor sendiri. Oke. Kalau PPN? Itu kan withholding tax juga. Potong atau pungut kalau PPN? Pungut udah jelas, wong menambah biaya yang kita bayar kan. Nah, sekarang coba lihat. Ada PT bayar honor jasa akuntansi ke orang pribadi. Ini kenanya PPh potong atau pungut? Potong. Nama PPh-nya, PPh pasal hari ini tuh materinya hanya jurnal untuk yang kasus ini. Jangan sampai Anda kena PPh apanya,
Masih bingung. Itu berarti Anda stuck di PPh dulu sebelum buat jurnal. Ini kena PPh pasal berapa? Yang dilihat yang terima orang pribadi 21. Ya. 21 itu tuh banyak loh. Yang bagian mana dari PPh 21 yang kena? Yang pasti bukan PPh atas pegawai karena ini kan bukan pegawai. Oke. Kena PPh yang kayak apa ini? PPh 21 yang kayak apa, sorry. Ini masuk nggak dalam kriteria yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan? Jadi bukan pegawai tapi yang berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Yang DPP-nya berapa persen? Masuk di situ nggak? Masuk harusnya ya. Jadi baca lagi aturan PPh 21 untuk bukan pegawai ada kriteria berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Ya. Gampangannya itu DPP-nya sekian, anggap aja 100, brutonya 100, DPP-nya itu 50% dari 100. Berarti yang kena tarif itu adalah yang 50. Itu masih DPP. Ada PTKP enggak? Tergantung. Kalau penghasilan, ini kan bukan pegawai ya. Bukan pegawai ya. Jadi kayak Petra, anggap aja kayak kemarin Prof John datang ke Petra, kuliah tamu. Kita bayar ke beliau. Ya. Berkesinambungan atau tidak itu? Kalau pertama kali dan kita nggak tahu besok-besok akan undang Prof John lagi atau enggak, itu tidak. Ya. 50% tidak ada PTKP. Kalau tidak berkesinambungan tidak ada PTKP. Tapi kalau berkesinambungan mungkin dapat PTKP. Selama punya NPWP dan dia nggak dapat lagi penghasilan selain dari Petra. Nah kalau bicara Prof John Hutagaul ya sudah pasti terima dari luar Petra. Berarti beliau dapat PTKP enggak? Enggak. Ya. Sangat jarang orang yang kena berkesinambungan dan dapat PTKP. Siapa kira-kira yang relate aja ke kasus Petra lah. Siapa yang Petra undang dan dia sering ngisi di Petra, tapi dia kan berkesinambungan berarti ya kalau sering ngisi, tapi dia dapat PTKP. Orang kayak apa itu kira-kira? Anda ngundang pembicara dan Anda waktu motong dia, Anda anggap berkesinambungan karena sering Anda undang, tapi dia dapat PTKP. Ingat syaratnya, 1, punya NPWP. Anggap aja semua orang yang kita undang punya NPWP. 2, apa syarat kedua? Tidak punya penghasilan selain dari Petra. Lah kita ngundang dia karena terkenal di luar ya kan? Berarti dia punya penghasilan selain dari Petra. Berarti rata-rata yang kita undang pasti tidak dapat PTKP. Siapa yang bisa dapat fasilitas PTKP kalau kayak gitu? Kira-kira. Saya dikritisi sekali lagi kalau kurang pas. Umumnya biasanya yang kita undang itu ibu-ibu rumah tangga. Jadi dia punya kompetensi untuk berbagi ilmu, tapi mungkin dia tidak punya profesi utama atau core bisnis utama. Ya. Satu saat Anda ngundang istri saya, pengen cari tahu kebiasaan buruk Agustoli ya kan. Dia share di situ. Itu Anda berikan PTKP karena dia tidak punya, tapi sekarang ibu rumah tangga pun ya yang di rumah itu biasanya kan dapat penghasilan lain ya. Online dan semacamnya. Ya, jadi caranya itu untuk dapat PTKP, tapi dalam real harusnya jarang yang bisa dapat PTKP. Cuma itu kan materi PPh. PPh 21 itu di materi apa selain perpajakan? PPh-OP, ya. Jadi harusnya mengupahnya di PPh-OP. Saya hanya ngangkat memori lagi, ya. Oke. Kalau yang dipotong PPh 21 yang dipotong atas bukan pegawai tapi kenanya atas bruto sehingga tarifnya itu progresif atas bruto, itu contohnya apa? Oke, hadiah. Selain itu. Tapi hadiah kalau buat pegawai kan mirip kayak gaji ya potongnya ya.
Jadi masuk di slip gaji. Kalau bukan pegawai, dapat hadiah. Hadiah kayak apa dulu tapi? Tapi hadiah memang masuk dalam kategori, tidak bisa masuk dalam kategori berkesinambungan atau tidak. Ya, jadi nggak ada istilah 50% kan, kenanya atas progresif. Jadi dapat hadiah 100, ya tinggal itu 5 kali 60, 15 kali 40. Nggak ada PTKP ya. Intinya kalau yang dapat penghasilan itu peserta kegiatan. Nah, tadi kan hadiah salah satunya. Ya. Cuma di sini sekali lagi saudara-saudara, kita soal akuntansi pajak ya, itu saya simplifikasi lah. Bisa jadi angka PPh-nya kurang pas. Ya, kecuali memang saya tanya cara ngitungnya ya. Oke. Bisa jadi kalau saya jadi angka PPh-nya nggak muncul di soal itu berarti saya minta Anda ngitung. Tapi kalau angka PPh sudah muncul di soal, anggap aja itu benar. Karena tujuan utamanya materi ini adalah jurnalnya gimana sih, itu aja. Ya. Nah, di sini saya anggap PPh 21-nya 45, anggap aja itu benar, wis. Ya, anggap aja itu benar. Nah, di sini ada kasus gaji yang dibayar ke karyawan, ini berarti kita pemberi kerja 500, ada iuran pensiun ditanggung oleh PT, ada iuran pensiun ditanggung karyawan dan ada PPh 21. Ini ada tuh di slide Anda ya. Kasus 0502 ya. Slide 0502. Jurnalnya gimana? Jawabannya ada nggak yang saya kasih Anda? Nggak ada. Coba coret-coret bentar, kurang dari 1 menit. Nanti kita lihat jurnal Anda dengan jawabannya pas nggak? Hati-hati, iuran pensiun itu ada yang ditanggung perusahaan loh ya. Nggak semua dipotong dari gaji. Jadi kalau dilihat karyawan itu terimanya 500 kurang 30 kurang 45. Jadi hutang kita ke karyawan itu 425. Yang 40 itu hutang ke dana pensiun. Expense kita berapa sih? Hah? Berapa, Fel? 540 expense kita. 500 untuk dibayar ke karyawan, 40 untuk dibayar ke dana pensiun. Kecuali 40 dan 30 ini semua ditanggung karyawan, ya beban kita hanya 500. Jurnalnya nanti akan, ini justru yang ada jurnalnya. Sebentar ya, oh ini kasus 1. Kasus 2 berarti, ya. Ini yang Yang kasus 1 ya, yang tadi bayar honor ya, 300 kita anggap PPh 21-nya 17,5. Jadi jurnalnya kayak gini. Ya, 300 terus bayar cash di kredit 282. Nah, PPh 21 yang kita potong itu utang. Income tax payable atau hutang PPh 21. Current ya. Kenapa current? Karena jatuh temponya tanggal berapa sih harus bayar PPh 21? Yang kita potong? Tanggal 10 ya. Lapornya 20. Bulan berikutnya. Berarti ini yang kasus sekali lagi yang honor akuntan ya. Berarti kalau di laporan posisi keuangan masih ada hutang PPh 21, apa yang bisa Anda simpulkan? Per 31 Desember masih ada hutang PPh 21. Anda baca PT ABC, Statement of Financial Position, masih ada hutang PPh 21 di situ. Itu kesimpulannya hutang PPh 21 kayak apa tuh? Bukannya yang Januari sudah dibayar Februari, Februari sudah dibayar Maret, berarti itu yang tersisa bulan apa? Desember.
Atau bisa jadi, walaupun jarang lah ya, apalagi sudah tersistem, itu hutang PP 21 Januari sampai Desember yang belum dibayar-bayar gitu ya. Bisa jadi loh ya, tapi kan sistem sekarang sudah jauh lebih baik, tiap bulan harus segera setor. Jadi kalau masih ada hutang PP 21 di neraca, di balance sheet atau posisi keuangan, itu untuk Desember. Kan dia masuknya di current ya, bukan non current. Nah, kalau kasus yang ini, ya kasus yang ini jurnalnya seperti ini. Makanya tadi bebannya perusahaan itu sebenarnya 2 ya, 500 dan 40. 70 dapat dari, ada yang ditanggung perusahaan berapa? 40, 30-nya ditanggung karyawan. Tapi kan dua-duanya harus disetor ke dana pensiun ya. Nanti juga saya bagi kok. Sengaja saya nggak bagi untuk Anda nyata menghitung dulu sendiri. Pak 25 itu asumsi langsung kita bayar ya. Kalau belum kita bayar masih salaries payable. PA ya? PA atau AKM? AKM 1 ya? AK bahkan. PA belum bahas ini. Yang kasus 2 ada pertanyaan? Terus gini aja lah ya, saya merenung tadi. Saya percaya Anda kompetensi pajaknya sudah mentok, sudah sangat hebat. Saya akan beri informasi aja di soal tanpa Anda harus ngitung lagi. Untuk kasus hutang piutang pajak ya. Jadi percaya aja dengan angka yang saya tulis, nggak perlu Anda cari. Itu kan menguntungkan Anda. Tapi nggak tahu lagi kalau materi yang lain ya. Kalau yang ini given di soal. Oke, kasus 2. Sekarang ada pertanyaan nggak 1, 2? Kasus 1 itu kita motong PPh 21 ke orang lain, kasus 2 kita juga motong PPh 21 ke orang lain. Kalau kasus 3, potong atau pungut? Ada PPh 22 barang sangat mewah, masih ada ya? Itu potong atau pungut? Ini pungut ya? Betul ya, mirip kayak PPN kan? Tarifnya berapa? Jadi 2205 ya. Jadi 2,1 ini harga jualnya, mana tadi? Ini. Harga jualnya, sementara kena PPh 105, berarti cash yang kita terima lebih ya, ini pungut. Ya, pungut. Nanti saya perjelas saja soal untuk tidak bingung antara cash yang diterima dengan dasar pengenaan pajak. Karena tadi saya tulis total nilai transaksi ya, bisa jadi orang pikir wah itu cash yang diterima. Tadi di depan kan soalnya mengatakan apa? Nilai transaksi. Bisa aja orang berpikir 2,1 itu cash yang diterima, padahal itu sebenarnya adalah DPP. Nah, cash yang diterima lebih banyak dong, karena kan pungut. Walaupun ini pungut, PPh 22 yang saya pungut dari orang, itu kan harus saya setor ke negara ya, tetap liability. Ya, liability. Current juga. Dua-dua itu sama ya, tanggal 10 bayarnya ya. Rata-rata ya. Hanya 25 yang 15, betul? Ya memang harus dilihat satu-satu sih. Tapi rata-rata PPh withholding itu tanggal 10. Makanya dia current liabilities. Oke, itu kasus yang penjualan kepada pihak lain. Jadi kalau kasus 1 kita motong dari orang lain, ini kita pungut dari orang lain. Sudah 3 kasus. Kalau ini, kita jual, kita potong dari pihak lain, ya dipotong dari pihak lain. Kita sebagai orang yang terima duit dan dipotong. Kalau kasus 1 dan 2 tadi, kita memotong, ini kita dipotong dari orang lain.
Sewa kendaraan PPh 23, berarti bisa dikreditkan. Tapi ada tricky kalau soal kayak gini, tolong dilihat transaksinya dengan siapa. Kalau ini kan PT dengan PT, berarti kan lawan transaksi boleh motong PPh sewa. Biasanya soal-soal yang terkait ini tuh trikinya dengan kita transaksi dengan siapa. Saking jagonya PPh 23, ternyata Anda terjebak. Yang bayar sewa orang pribadi ya nggak bisa, kecuali pengusaha. Ini gimana? Coba dicoret, dibuat jurnal Anda. Nanti kita lihat jurnalnya harusnya kayak apa. Intinya PT ABC itu ya dipotong PPh 23, PT XYZ itu memotong PPh 23. Karena kita dari sisi PT ABC yang menerima penghasilan, berarti kan kita terima cash lebih sedikit. Kan dipotong ya, berarti kita terima cash lebih sedikit. Nah, PPh 23 yang dipotong ini itu diberi istilah uang muka pajak. Kredit pajak. Makanya istilah dikreditkan itu maksudnya besok akhir tahun kalau dia mau ditandingkan dengan PPh terutang, dia ditaruh di sisi kredit kan. Makanya muncul istilah dikreditkan, itu maksudnya. Pak, kenapa nggak lihat dari sisi XYZ, dari sisi yang motong? Kan sudah tadi di kasus 1 itu kan kita dari yang motong kan. Ini kita dari yang dipotong. Jadi kalau Anda di kasus 1 sebagai konsultan yang dipotong, sebagai orang yang motong konsultan, nah konsultannya itu kayak gini jurnalnya. PPh yang dipotong dari dia PPh 21 tadi itu prepaid tax. Tapi kalau Anda orang yang motong, itu utang buat Anda. Boleh nggak ini saya tulis beban PPh 23? Wah, Anda orang pajak sih. Kalau akuntansi kan boleh aja. Selama saya memang tidak ingin mengkreditkan. Tapi besok kalau saya tulis beban PPh 23 di pajaknya memang dicoret. Tapi secara akuntansi boleh aja loh. Tapi secara teori dasarnya ini prepaid. Karena kan bisa dikreditkan. Ikut inilah maksudnya. Di praktek Anda mau jadikan expense monggo. Ya cuma mau jadi expense pun itu non deductible. Ya. Oke, masih dipotong pihak lain, tapi ini final. Sama-sama 100 ya, cuma ini PPh final 10%. Coba buat jurnal. Dari sisi yang dipotong, berarti ABC. Dia terima 90 ya. ABC terima, berarti XYZ yang motong. Nah, kita dari ABC. Gimana jurnalnya? Sini ada yang namanya Dilan ya? Ada Dilan? Ada ya? Oh, angkatan bawah, saya pikir angkatan ini. Oh, yang AKM berarti. Kok kamu tahu gue? Suka berondong berarti. Kena pertanyaan jebakan. Gimana jurnalnya nih? Apa jurnalmu Glo? 10 itu apa nama akunnya? Beban. Terus apa yang 100 itu namanya? Rent revenue. Saudara-saudara masih ingat enggak? Bukan. Trade discount. Sebagai penjual kan ada 2 jenis diskon ya. Cash discount dan trade discount. Cash discount itu yang 2/10 N/30.
Walaupun namanya cash discount, itu sebenarnya diskon atas penjualan kredit. 2/10 itu kan berarti kalau Anda bayar dalam masa 10 hari dapat potongan 2%. Itu cash discount. Ada namanya trade discount, itu contohnya apa? Beli banyak. Atau kayak promo itu loh, diskon 10%. Nah itu pasti penjualan tunai, ya kan? Atau banyak, yang pasti bukan kredit itu. Nah saudara-saudara, perlakuan trade discount itu sama kayak ini. Coba diingat, trade discount itu ada nggak debitnya sales discount? Jadi jual 100, potongan 10%. Jurnal Anda gimana sebagai penjual? Apakah cash sales discount to sales revenue atau langsung cash to sales revenue? Nah ini berarti masalahnya di mata kuliah lama, PA utamanya, lupa udah Pak. Trade discount, ya trade discount atau diskon yang muncul karena penjualan tunai itu tidak diakui. Jadi kalau ada jual 10%, harga 100, Anda langsung jurnal, cash to sales revenue 90. Kesimpulannya sales discount itu hanya muncul kalau diskonnya dalam bentuk penjualan kredit. Jadi sales discount hanya diakui kalau muncul dari yang tadi 2/10, N/30 atau 3/10 atau berapapun. Berarti kesimpulannya jurnalnya ini tidak perlu mencatat beban PPh final. Itu ya. Jadi sama kasusnya kayak diskon yang muncul dari penjualan tunai. Kalau mau tetap pakai caranya Glow tadi, cash debit 90, expense ya beban PPh final di debit juga 10, revenue-nya 100. Toh di income statement netnya yang masuk sebagai penambah income ya 90. Bukankah ini lebih hemat? Hanya 2 baris. Gitu ya. Itu pendekatan pertama untuk menjustifikasi bahwa ini lebih tepat. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi lebih praktis ini loh. 2. Ya. Pembelaan paling kuat adalah yang tadi. Kan kita ada kasus diskon yang trade diskon tadi yang sama kayak gini. Oke? Nah, pertanyaan yang pernah muncul adalah ketika ini saya kenalkan adalah gini. Pak, gimana kalau ada orang pajak datang meriksa? Kamu pernah dapat apa? Sewa 100 ya? Oh iya, coba lihat jurnalmu. Tak liatin jurnal ini kan, saya liatin jurnal ini. Loh, ini berarti belum kena PPh final 10 dong. Atau 10% dari 90 lah. Dia asumsikan rental revenue 90, berarti harusnya ada beban PPh final 9 dong. Kalau kita ikutin maunya, berarti kita rugi 2 kali ya. Kena 10, bayar lagi 9 kan. Menurut saya, pertanyaan orang pajak itu bisa dijawab dengan satu aja. Bukti kita sudah kena pajak atau enggak, tidak dilihat dari jurnal, ya enggak? Tapi dilihat dari apa cara kita nunjukin ke dia bahwa kita sudah dipotong. Ya kasih aja bukti potong, ya kan? Jadi jurnal itu tidak membuat kita kemudian mengatakan, oh ini belum ada PPh yang dipotong nih. Ya. Ada yang ingin diskusi soal pendekatan ini? Ada loh best practice-nya untuk diskon, jadi seperti ini jurnalnya. Kalau mau pakai cara tadi di praktek monggo aja, tapi secara konsep atau teori harusnya seperti ini. Ini dipungut. Kalau yang ini kan kita apa? Memungut ya, kita memungut ke orang lain. Nah ini kita yang dipungut. Kita pedagang beli semen dari pabrikan. PPh 22 yang industri tertentu itu kebanyakan pungut, betul ya? Kita sebagai penjual mungut, tapi tidak semua ban, kok ban sih? B-nya itu apa? Iya ban ya? Baja, sorry. Baja, otomotif, rokok, semen, kertas. Itu semua kenanya terhadap pabrikan. Kecuali yang mobil, otomotif itu ada yang showroom, wajib pungut. Itu rata-rata pungut semua itu.
Ya PPh 22 industri tertentu. Yang potong itu hanya yang pengepul, itu potong ya pengepul. Opo iku ya? Wah, itu berarti entah materi PPh-nya yang kurang atau Anda yang harus review ulang. Ada pabrikan semen, jual semen ke pembeli nilainya 100. Ya. Nah, sekarang kalau Anda sebagai pembeli, berarti kan Anda dipungut. Kalau Anda dipungut berarti uang yang Anda bayar lebih besar. Nah, PPh yang dipungut dari Anda selama masih bisa dikreditkan ya prepaid tax. Itu ya. Pak, gimana kalau dari sisi yang memungut? Kan tadi ada contoh yang jual mobil mewah ya. Jadi apa tadi buat yang memungut? Buat yang memungut PPh yang dia pungut itu jadi apa? Hutang PPh 22, hutang pajak, current liabilities. Kalau ini ABC ini penyalur atau agen Pertamina beli dari Pertamina. Anda bisa SPBU ya, terus beli dari Pertamina, dipungut sama Pertamina. Ini jurnalnya. Kok beda dengan yang pertama? Wong sama-sama yang pertama ini dipungut, ya, si ABC ini dipungut, yang ini juga dipungut. Kok beda jurnalnya? Kalau dipungut itu kan cash lebih besar dari 100, betul kan? Sama nih, sama-sama 100 250. Tapi kok nggak jadi prepaid? Kenapa nggak jadi prepaid? Final ya. Untuk penyalur atau agen kan final ya. By the way, SPBU itu penyalur atau agen nggak? Kalau dia beli dari Pertamina, itu kena final atau enggak intinya? Anda kalau punya SPBU, Anda nggak harus orang Pertamina ya. Ada SPBU milik Pertamina, ada SPBU milik sendiri. Bisa jadi ada nih juragan SPBU. Ya, pertanyaan saya kalau kita beli BBM dari Pertamina, kita SPBU ya, itu kena final enggak? Jawabannya enggak. Berarti yang kena ini yang disebut penyalur atau agen ini yang kayak apa ya yang selain SPBU? Itu yang kena final. Karena kena final, maka jadi cost. Boleh nggak Pak saya buat jurnal kayak gini tapi PP dua-duanya expense? Boleh aja. Jadi pilihannya kalau kena final, kita kena final. Kalau tadi itu kan kita dapat penghasilan. Ini kan bukan dapat penghasilan, beda ya. Kalau tadi dapat apa contoh yang tadi PPh final Glo? Sewa ya. Saya sewain dipotong. Berarti kan kita yang dipotong. Nah, itu cash-nya langsung dipotong, tidak ada expense. Kalau ini ya kita beli. Ini bukan penghasilan buat kita, kita beli uangnya tambah banyak. Nah, itu pilihannya dua. Nambah cost, berarti inventory-nya jadi 100 250 atau inventory tetap 100 250-nya jadi expense boleh. Tinggal pilih aja. Jadi jurnalnya dua ini, bisa kayak ini, bisa inventory 100 expense 250. Kalau kita dipungut. Tapi kalau kita dipotong, ya tidak perlu ngakuin beban untuk PPh final. Ada pertanyaan? Nah ini sudah hampir habis, berarti PPN ya. Kalau dapat dikreditkan, uang muka PPN masukkan, betul? Prepaid tax, VAT in. Mirip kayak PPh 22 kalau bisa dikreditkan, PPh 23 bisa dikreditkan, jurnalnya kan prepaid tax. Kalau nggak dapat dikreditkan, ini jadi 110, tidak ada VAT, atau jurnal kedua adalah inventory 100, VAT-nya jadi expense. Silakan.
Ya. Pertanyaan saya kalau VAT in yang nggak bisa dikreditkan tapi saya expense kan, itu deductible atau non deductible? VAT in nggak bisa dikreditkan, saya expense kan atau saya jadikan cost. Itu deductible atau non deductible? Deductible dong. Kalau PPN masukan bisa dikreditkan, tapi saya expense kan juga. Jangan langsung jawab. Emang mengkreditkan PPN itu kewajiban atau pilihan? Pilihan. Berarti kalau saya memilih jadi expense, selama saya nggak kreditkan, boleh dong, deductible dong, selama ada hubungan dengan usaha. Nah PPh kenapa nggak boleh? Karena aturannya udah jelas, PPh bukan pengurang. PPN nggak diatur. Jadi PPN boleh aja selama ada hubungan dengan usaha. Cuma Anda kalau ketemu AR atau ketemu orang pajak, bisa jadi dia dalam persepsinya PPN itu harus dikreditkan. Dicoretlah biaya PPN-nya. Ya. Ya sejauh mana kita bisa meyakinkan dia aja sih. Ya. Oke, ini dapat dikreditkan. Kalau tidak dapat dikreditkan ini ya. Yang kasus tidak dapat dikreditkan, bisa inventory to cash, bisa inventory 80, debitnya beban PPN masukan atau beban PPN 8. Jadi bisa kayak gini, bisa langsung nambah ke kos. Intinya COGS kita boleh 88. Atau expense kita boleh ada 8. Semua bisa jadi pengurang. Tapi PPh pasti nggak boleh. Ada lagi nggak? PPN keluaran itu jadi apa buat kita sebagai penjual? Utang. Ini masih 10% kayaknya punya saya nih. Harusnya 11 ya. Nanti saya perbaiki. Tapi intinya PPN keluaran itu VAT out payable atau hutang PK, hutang pajak keluaran. Jadi PPN ketika dijual, kita jual barang itu jadi hutang PK. Waktu kita beli barang jadi uang muka PM. Akhir bulan hutang PK kita debit, piutang PM kita kredit. Muncullah hutang PPN. Jadi hutang PPN itu beda dengan hutang PK ya. Hutang PPN itu PPN kurang bayar. Kalau hutang PK itu PPN atas penjualan. Begitu? Ya. Semoga ada contohnya ini. Nah, ini contohnya. PPN keluaran 18,5. PPN masukan yang bisa dikreditkan 10, PPN masukan nggak bisa dikreditkan 8. Sehingga PPN kurang bayarnya itu hanya 18,5 kurang 10. Betul? Nah, ini jurnalnya gimana untuk ngakuin 8,5? Ini jurnalnya. Inilah implementasi yang disebut sebagai dikreditkan. Ini loh. Tadi kan dia ada di debit. Sekarang di akhir bulan dia ditaruh di sisi kredit, makanya disebut dikreditkan. Jadi asal muasal dikreditkan itu sebenarnya bahasa akuntansi, bukan bahasa pajak.